pendalaman Alkitab dengan saya dari Matius 24 bahwa keadaan akan semakin bertambah parah. Perang, deru perang, kabar tentang perang, sampar atau wabah, ya seperti kita tahu bersama, wabah yang seperti ini tidak hanya akan terjadi sekali, tapi akan lebih banyak lagi. Kelaparan di berbagai tempat, gempa bumi, bencana alam akan semakin banyak. Akhir zaman bukan menjadi semakin baik, tetapi Alkitab katakan akan semakin buruk. Ya, Anda tidak salah mendengarnya, semakin buruk. Tetapi kabar baiknya, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, firman Tuhan yang tadi telah kita dengar bersama, yaitu yang terambil dari Habakuk 3 ayatnya 17-19, dikatakan begini: sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Ini bicara tentang sebuah keadaan di mana benar-benar semuanya sudah gagal. Masyarakat zaman itu adalah masyarakat agraris, masyarakat pertanian, sehingga kambing domba maupun tanaman, yaitu anggur, pohon ara dan lain sebagainya adalah mata pencarian utama. Tapi itu pun sudah gagal. Tapi dikatakan oleh Nabi Habakuk, namun aku akan bersorak-sorak dalam Tuhan. Justru di dalam situasi yang sangat sulit, bisa mengucap syukur, bisa bersorak-sorak memuji Tuhan. Bahkan dikatakan di ayat yang ke-19, kalau kita menjadikan Tuhan itu kekuatan kita, maka kita diberi kekuatan seperti kaki rusa atau kambing gunung, yang artinya kita bisa meloncat dari satu gunung batu ke gunung batu yang lain. Kalau Bapak Ibu Saudara pernah mendapat berkat Tuhan dan pernah melakukan perjalanan wisata retreat di Holy Land, Anda pasti tahu yang saya maksud seperti apa gunung batu itu, bagaimana kondisinya, bagaimana kambing gunung yang sering terlihat bisa meloncat dari satu bukit ke bukit yang lain. Ya, kekuatan yang seperti itu yang Tuhan berikan. Artinya di tengah-tengah situasi yang sulit ini, ketika engkau dan aku malah mengandalkan Tuhan, terus mencari Tuhan, ada kekuatan surgawi itu yang turun, kekuatan supernatural yang kita mungkin tidak tahu dari mana, tapi itu bisa menguatkan setiap kita, pribadi lepas pribadi, untuk bertahan di tengah-tengah masa yang sukar, di tengah-tengah masa yang tidak semakin mudah. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, sekali lagi kalau saya boleh jujur, seringkali banyak orang tidak mengindahkan pesan Tuhan, tidak mengindahkan nabi-nabinya, tidak mengindahkan apa yang disampaikan, seperti lewat nabi-nabinya atau utusannya atau hamba-hambanya yang murni, yang tekun, yang kudus, yang mencari Dia dengan ketulusan. Sekali lagi, kalau saya boleh menghimbau Bapak Ibu Saudara, carilah Tuhan lebih sungguh. Boleh menjadi pesan Tuhan di akhir zaman, boleh berbicara bagi hidupmu. Sediakan waktu untuk berdoa. Segampang Anda melipat tangan, Anda duduk diam, meneduhkan hati dan berbicara, curahkan isi hatimu. Minta Dia berfirman, minta Dia sampaikan pesan-pesan bagi hidupmu. Mungkin Anda bisa sebelum berdoa menyanyikan 2 atau 3 lagu kidung pujian atau lagu pujian. Kemudian Anda menentukan hati, Anda berdoa dan Anda mendengarkan firman-Nya. Minta hikmat dari Roh Kudus untuk mengerti buku ini. Bapak Ibu Saudara kasih, waktunya sudah sangat-sangat semakin singkat. Dan Alkitab sudah katakan dunia ini tidak akan semakin baik, yang ada semakin buruk, dan ini dikonfirmasi oleh banyak ilmuwan, oleh banyak laporan-laporan jurnal ilmiah. Bencana-bencana alam akan semakin banyak, seperti gunung meletus, seperti es yang mencair, kemudian pergeseran lempeng-lempeng tektonik, serta gempa bumi di berbagai tempat, dan kelaparan. Ya, kelaparan. Terus carilah Tuhan. Kita tidak pernah bisa
tidak bisa sendiri. Kita tidak pernah bisa. Kita tidak pernah bisa sendiri. Hanya pertolongan dari tempat yang maha tinggi. Hanya dari Tuhan yang bisa menolong kita. Tidak ada seorang pun. Koneksimu tidak bisa menolong. Uangmu tidak bisa menolong. Karena ini menimpa seluruh dunia. Hanya Tuhan yang bisa menolong, saudaraku. Dari pesan Tuhan singkat ini, kiranya ini boleh memotivasi, menginspirasi dan menguatkan kita untuk boleh mencari Tuhan lebih sungguh lagi. Sebelum kita tutup dalam Alkitab singkat malam hari ini, izinkan saya berdoa bagi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Mari teduhkan hati dan berdoa sama-sama dengan saya. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk malam hari yang luar biasa ini. Kami bersyukur buat Engkau adalah Tuhan Elohim yang tidak pernah meninggalkan anak-anak-Mu. Bapa, terima kasih buat firman-Mu yang tidak pernah gagal. Firman-Mu yang digenapi walaupun sudah beribu-ribu tahun. Bahwa akan tiba masanya kesukaran besar di akhir zaman. Akan tiba masanya ketika dunia tidak semakin baik, dunia semakin jahat. Tapi terima kasih untuk janji-Mu bahwa Engkau menyertai kami sampai kesudahan zaman, sampai Maranatha. Engkau gak meninggalkan kami. Makasih ya Bapak. Aku berdoa bagi saudara-saudaraku yang mendengarkan siaran ini, secara khusus mereka-mereka yang berbeban berat. Kiranya mereka meletakkan tangannya atas handphone, gadget, maupun apapun yang mereka pakai mendengar suara di dalam nama Yesus. Damai sejahtera dan sukacita boleh turun atas mereka. Kekuatanmu boleh turun atas mereka. Dan secara khusus buat yang sakit, tanganmu boleh menjamah setiap yang sakit, menyembuhkan saat ini juga. Bahkan untuk yang berbeban berat dan putus asa dan ingin bunuh diri, aku mohon ya Bapa, Engkau memberikan damai sejahtera-Mu, Engkau memberikan pertolongan-Mu, kekuatan-Mu, sehingga rekanku tidak jadi untuk bunuh diri, sehingga yang mendengar suara yang ingin bunuh diri membatalkan niatnya untuk bunuh diri. Bahkan yang hari ini kehilangan pekerjaan, Engkau terus memberikan kekuatan, Engkau memberikan hikmat-Mu, sehingga mereka boleh terus melatih diri, mempersiapkan diri selama masa-masa berdiam diri di rumah, sehingga tiba waktunya ketika mereka boleh keluar, boleh melamar pekerjaan kembali, Engkau boleh menolong mereka. Bapa Surgawi, cukupkan semua kebutuhan untuk saudara-saudara yang mendengarkan suaraku ini. Cukupkan kebutuhan mereka. Tiap hari mereka bisa makan, anak, istri, atau suami mereka bisa makan. Engkau memberkati Tuhan, Engkau memberkati ya Bapa. Bapa yang baik, biar ada kekuatan-Mu. Ada kekuatan-Mu atas setiap yang mendengarkan suaraku untuk tetap tabah, tetap kuat, tetap setia sampai garis akhir di akhir zaman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin.